Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, kami adalah mahasiswa jurusan MBTI. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis kasus manajemen strategi Bank BNI. BNI atau Bank Negara Indonesia didirikan pada tahun 1946 sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang fokus pada layanan perbankan digital dan inovatif. BNI menawarkan berbagai layanan perbankan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Saat ini BNI sedang memperluas layanan digitalnya untuk mempermudah transaksi keuangan bagi para nasabah. Berdasarkan analisis saya merekomendasikan perubahan visi yaitu seperti pada gambar di atas. Visi baru menjelaskan secara lebih spesifik bahwa perusahaan bertujuan untuk menjadi bank terkemuka di era digital. Visi baru ini menawarkan area yang lebih jelas dengan fokus pada penyediaan layanan keuangan terbaik kepada pelanggan. Visi tersebut menjadi lebih relevan dan dapat memberikan saran yang lebih spesifik kepada perusahaan tentang cara mengatasi tantangan industri keuangan yang terus berubah. Lalu, untuk misi yang diusulkan menjadi seperti yang ada di atas. Misi yang baru ini lebih fokus, aspiratif, relevan dengan era digital, dan terukur. Misi ini akan membantu BNI dalam mencapai visinya menjadi bank terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internal Factor Evaluation IFE Metric. Ini adalah 20 peluang ancaman utama yang dihadapi oleh PT BNI. Faktor-faktor ini penting karena dari 10 peluang yang ada, BNI meningkatkan reputasi yang baik di mata nasabah lah yang memperkuat posisi. Pasar BNI dengan menyempurnakan reputasi yang baik, BNI dapat memperkuat posisi di pasar perbankan dan meningkatkan efisiensi dalam menjalani nasabah. Dengan terdapat rating 4, bobot 0,8 dengan weight score 0,32. Lalu untuk strength dari 10 ancaman yang ada, peningkatan biaya operasional yang signifikan lah yang menjadi tantangan bagi BNI dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Ini adalah ancaman yang signifikan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan terdapat rating 4 dengan bobot 0,9 dengan weight score 0,27 berdasarkan analisis dalam metrik evaluasi faktor internal EV ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan BNI memiliki kekuatan yang signifikan dalam menghadapi berbagai faktor integrasi dalam perusahaan memiliki peluang yang baik untuk memanfaatkan kekuatan. Ini ada 20 peluang dan ancaman utama yang dihadapi oleh PT BNI. Faktor-faktor ini penting karena dari 10 peluang yang ada, BNI peningkatan produktivitas tenaga melalui upscale kapabilitas tenaga pemasar dan penyempurnaan tools pendukung lah yang memperkuat posisi pasar BNI dengan penyempurnaan tools pendukung. BNI dapat memperkuat posisi di pasar perbankan dan meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabah. Untuk faktor itu sendiri memiliki rating 4, bobot 0,08 dan weight score 0,32. Lalu untuk trades, dari 10 ancaman yang ada, persaingan ketat di industri perbankan Indonesia lah yang menjadi tantangan bagi BNI dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Ini adalah ancaman yang signifikan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk faktor itu sendiri memiliki rating 4, bobot 0,04 dan weight score 0,16. Berdasarkan analisis dalam matriks EV dapat disimpulkan bahwa perusahaan BNI memiliki kekuatan yang signifikan dalam menghadapi berbagai faktor eksternal. Perusahaan memiliki peluang yang baik untuk memanfaatkan kekuatan dalam kondisi ekonomi yang stabil. Tetapi, perusahaan perlu meminimalkan kelemahannya untuk mengatasi ancaman dari pesaing yang ketat dan kemunculan teknologi baru. Berdasarkan analisis SWOT, saya merekomendasikan 5 strategi terpilih seperti berikut ini. Yang pertama itu ada penyelarasan strategis dengan mitra bisnis. Ini diambil dari perpaduan antara strength 4 dan opportunities 3. Kolaborasi dengan Grab untuk memfasilitasi pembayaran menjadi pembayaran pengemudi dan layanan korporat, meningkatkan akses finansial dan memperkuat kerjasama B2B dan B2C. Terus yang kedua itu ada ekspansi layanan internasional. Ini gabungan dari Weakness 9 dan Opportunities 2. Membuka cabang di luar negeri dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan internasional untuk memperluas layanan perbankan. Yang ketiga itu ada kemitraan strategis untuk inovasi produk. Ini di pergabungan Weakness 2 dan Opportunities 3. Menciptakan produk dan layanan inovatif melalui kemitraan strategis, memanfaatkan sumber daya dan teknologi dari mitra untuk meningkatkan daya saing. Terus yang keempat itu ada keamanan cyber yang kuat. Ini diambil dari Strength 2 dan Traits 6, menggunakan teknologi informasi yang canggih dan strategi keamanan cyber demi melindungi nasabah, data nasabah dan serangan cyber
pelanggaran data. Yang terakhir itu ada kapabilitas keuangan untuk adaptasi cepat, ini diambil dari strength 5, dan trait 1 memanfaatkan kapabilitas keuangan yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi keuangan dan memperkuat posisi di pasar global. Saya akan menjelaskan tentang matrix space menurut Fred David dalam buku Strategic Management, yang mana memberikan kerangka penilaian posisi strategi perusahaan berdasarkan dua dimensi internal, yaitu posisi keuangan dan posisi kompetitif, lalu ada dimensi eksternal, stabilitas industri dan posisi industri. Dapat dilihat hasil dari matrix space ini, kuadran BNI berada di agresif, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi keuangan yang kuat serta potensi industri yang tinggi meskipun menghadapi beberapa tantangan sisi stabilitas dan kompetisi. Bisa dilihat FP-nya 4,6, SP-nya min 3,0, lalu CP min 1,8, lalu IP 5,6. Rekomendasi strategi untuk Bank BNI yaitu inovasi produk dan digitalisasi layanan, seperti meningkatkan layanan digital, contohnya integrasi AI untuk layanan pelanggan otomatis dan pengembangan aplikasi yang lebih user-friendly. Lalu ada peningkatan loyalitas pelanggan seperti meluncurkan program loyalitas yang menarik seperti reward points dan cashback untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Nah, analisis ini membantu dalam menentukan arah strategi perusahaan Bank BNI untuk meningkatkan posisi, daya saing, dan stabilitas keuangan melalui inovasi produk, peningkatan loyalitas pelanggan, dan diversifikasi produk. Selanjutnya yaitu matriks BCG. Matriks BCG dirancang khusus untuk meningkatkan upaya multidivisional untuk merancang strategi dalam perusahaan. Berikut ada data analisis perbandingan Bank Negara Indonesia dengan BRI, Bank Republik Indonesia, yang dimana dari data tersebut terdapat 5 divisi, yaitu kredit, asuransi, transaksi luar negeri, investasi, dan yang terakhir pendanaan perusahaan baik vintage maupun industri. Dari data tersebut menunjukkan divisi investasi pada BNI mendapatkan nilai tertinggi relatif market share positionnya dengan nilai 1,98. Kalian bisa dilihat pada bagian bawah, divisi investasi terdapat pada bagian stars, yang dimana menunjukkan bahwa divisi tersebut mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi dan membuat perusahaan dapat mempertimbangkan untuk investasi pada divisi tersebut. Hasil analisis matriks IE yang kami lakukan berdasarkan faktor keuangan dan risiko operasional. Hasilnya menunjukkan bahwa kelima divisi BNI berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1 dan 4. Menurut buku David, dalam kuadran tersebut BNI berada dalam posisi yang tepat untuk melaksanakan berbagai strategi pertumbuhan dan pengembangan. Strategi yang direkomendasikan yang pertama, integrasi ke depan, meningkatkan penyebaran ATM di lokasi strategis. Yang kedua, integrasi ke belakang, menggunakan teknologi blockchain dalam transaksi. Yang ketiga, integrasi horizontal, memperkuat akuisisi klien digital dari sektor e-commerce. Yang keempat, penetrasi pasar, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kelima, pengembangan pasar, mengembangkan pelayanan fintech dan digital. Yang kelima, pengembangan produk, yaitu mendorong inovasi digital di semua lini bisnis. Strategi ini dihasilkan berdasarkan posisi perusahaan dalam matriks IE, menunjukkan bahwa BNI siap untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Baik, berdasarkan hasil grand strategi matriks di atas menunjukkan lini operasional PT Bank Negara Indonesia terdapat pada kuadran 1 dan kuadran 4. Saya merekomendasikan strategi alternatif yang dapat diberikan untuk BNI Life Insurance adalah product development untuk membuat dan mengembangkan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah itu, strategi alternatif yang dapat diberikan kepada BNI Multifinance ialah market development guna memperluas segmen pasar baru bagi layanan dari BNI Multifinance. Untuk BNI Sekuritas, strategi alternatif yang dapat digunakan ialah market penetration untuk meningkatkan pangsa pasar baru yang lebih luas. BNI Ventures dapat menggunakan strategi alternatif yaitu product development dan market development untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan pengembangan produk dan memperluas pasarnya. BNI Remittance terdapat pada kuadran 4, sehingga strategi alternatif yang dapat digunakan BNI Remittance adalah related diversification yang berkaitan dengan memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan nilai layanan perusahaan. Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi pasar, PT BNI harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, menyusun rencana ekspansi terstruktur, meningkatkan pemasaran dan edukasi nasabah, serta memperluas portofolio layanan dan sinergi. Strategi ini akan meningkatkan kinerja keuangan dan membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. KSBM, kita bisa lihat di sini strategi yang dipilih itu yang pertama, strategi market development tentang teknologi informasi yang canggih dan strategi keamanan cyber yang kuat merupakan kunci melawan serangan cyber dan pelanggan data.
Strategi yang kedua yaitu product development, tentang ketergantungan terhadap pendapatan. Bunga dari kredit dapat menjadi ancaman ketika kondisi keuangan berubah cepat, mengancam stabilitas. Nah, berdasarkan hasil KSPM-nya, strategi market development ekspansi ke luar negeri khususnya wilayah Asia Tenggara mendapatkan total 3,65 dan lebih tinggi dibanding strategi product development. Rekomendasi selanjutnya yaitu pengembangan teknologi informasi yang canggih, yang dimana dimaksud dari poin tersebut yaitu pengembangan keamanan cyber, sehingga membuat data-data para nasabah menjadi aman. Selanjutnya yaitu kapabilitas keuangan yang kuat, itu menggambarkan bahwa keuangan dari perbankan tersebut sehat sehingga meyakinkan para nasabah untuk selalu menggunakan bank tersebut. Selanjutnya yaitu reputasi yang baik di mata nasabah, yang dimana itu bisa membuat nasabah menjadi nyaman dan percaya kepada bank tersebut. Selanjutnya itu jaringan cabang yang luas seluruh Indonesia, itu bisa membantu para nasabah apabila terjadi kerusakan pada ATM ataupun banknya mereka. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi yang 10 stabil. rekomendasi yang akan kita berikan kepada Bank BNI yaitu yang pertama, diciptakan budaya belajar yang positif di mana karyawan merasa termotivasi. Kita menyediakan berbagai pelatihan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan karyawan di semua tingkatan dan departemen. Terus yang kedua itu ada pantau secara berkala efektivitas, strategi penurunan biaya operasional yang diterapkan. Terus yang ketiga itu ada mensponsori acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan non finansial. Logo dan nama bank akan ditampilkan di berbagai media promosi acara ya. Terus seperti poster, brosur, dan website. Yang keempat itu ada mengembangkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah di pasar yang dipilih. Bank harus memasarkan produk dan layanan secara efektif dan kepada nasabah potensial. Terus yang kelima itu ada membuat dan mengelola data master yang akurat. Data master yang akurat dan terkini dapat membantu bank untuk melakukan proses bisnisnya dengan lebih efisien. Hasil dari grafik di sini terlihat bahwa EPS meningkat lebih cepat dengan pembiayaan saham biasa dibandingkan pembiayaan secara hutang. PT BNI perlu pembiayaan dengan saham daripada menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan dengan saham memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal serta memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang lebih besar tanpa mengorbankan aset. Selain itu, menggunakan saham sebagai instrumen pembiayaan juga dapat membuka pintu bagi pertumbuhan dan ekspansi yang lebih cepat dengan menarik investor baru. Dengan demikian, pemilihan pembiayaan dengan saham dapat menjadi pilihan yang lebih berlanjutan dan lebih menguntungkan bagi PT BNI dalam jangka panjang. Proyeksi laporan keuangan, hubungan utama antara laporan laba rugi yang diproyeksikan dan neraca adalah transfer. Tahunan laba bersih perusahaan dikurangi dividen sehingga menghasilkan laba ditahan ke neraca perusahaan. Berikut adalah tabel laba ditahan PT Bank Negara Indonesia. Karena pendapatan PT Bank Indonesia yang terus meningkat, pajak yang akan naik 3 tahun ke depan, peristiwa yang tidak terulang adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi. Peristiwa yang tidak terulang biasanya berasal dari peristiwa yang tidak biasa dan biasanya disebabkan oleh keuntungan atau kerugian yang tidak biasa yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pajak dari tahun 2022 hingga 2023 diproyeksikan akan meningkatkan selama 3 tahun ke depannya. Pada tahun 2024 karena mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan sebesar 2%, pajak tersebut diproyeksikan meningkat. Baik, rekomendasi saya dibandingkan dengan rencana perusahaan Bank BNI saat ini adalah memfokuskan pada digitalisasi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau segmen pasar baru. Sedangkan rencana Bank BNI berfokus pada ekspansi fisik serta peningkatan layanan digital dan kerjasama fintech. Lalu proyeksi keuangan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan Bank BNI yang membaik dengan peningkatan efisiensi, profitabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Dapat dilihat di slide ini. Cukup sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan?